Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Anissa Yuliastika dari SMP Negeri 2 Cilenyi. Saya membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, yaitu merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan peserta didik fase D, yaitu 12-15 tahun. Definisi dari tahapan perkembangan anak itu sendiri merupakan suatu capaian dan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak sejak lahir hingga dewasa yang harus dipenuhi agar tumbuh dan berkembang sesuai fasenya. Mengenal tahapan perkembangan anak sangat esensial bagi kita seorang guru karena akan membantu proses mendidik secara optimal. Ya. Ada 4 aspek di dalam tahap perkembangan anak, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek bahasa, dan aspek sosial emosional. Dengan 3 prinsip yang harus kita pegang, yaitu 1. Antar aspek terkoneksi atau saling berhubungan. Yang kedua, bersifat kumulatif. Antar tahap saling mempengaruhi, maka ketika ada hambatan di suatu tahap akan mempengaruhi tahap berikutnya. Ketiga, kita harus sadar bahwa waktu perkembangan tiap anak itu unik atau berbeda-beda. Ada 2 cara untuk kita melihat tahap perkembangan siswa kita, normal atau tidak, dan bagaimana capaian perkembangannya sesuai dengan usianya atau tidak. Yang pertama, yaitu lihat wajar atau tidak wajar. Dan yang kedua, lakukan pengamatan secara rutin. Ketika ada anak yang dirasa tidak wajar sesuai usianya, maka kita harus melakukan stimulasi agar siswa dapat berkembang sesuai usianya. Dan jika lebih cepat pun, tetap harus kita perhatikan agar kebutuhannya terpenuhi melalui tantangan yang lebih. Perkembangan fisik fase D atau khas dengan percepatan pertumbuhan growth spurt. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mengamati bahwa siswa kita pada fase ini pertumbuhannya bertambah sangat pesat. Kematangan fisik, suara, bentuk tubuh, muncul jerawat, dan menyebabkan munculnya tantangan seperti pengaturan duduk yang tinggi kita simpan di belakang itu berdampak sensitif terhadap anak, atau pola makan yang tidak teratur menyebabkan stres, diet, hilang kontrol sampai makan berlebih, atau bahkan mereka penasaran dengan rokok. Sehingga harus adanya stimulus dan dukungan berupa diskusi pubertas. Tekankan pentingnya menjaga kebersihan, fasilitasi kegiatan fisik, dan pastinya mengasah empati tanpa menggurui. Yang kedua adalah perkembangan kognitif yang khas dengan keinginan menyuarakan opini dan mulai kritis mempertanyakan berbagai hal. Hasil pengamatan saya, siswa kita memiliki ciri yang terlihat yaitu ingin mencoba hal baru. Kemudian, proses berpikirnya mulai teoritis dan rasional. Menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang terlihat ketika pembelajaran berlangsung. Banyak opini ketika mengerjakan lembar aktivitas atau mencari jawaban sampai ke akarnya. Sehingga menjadi tantangan ketika komentar tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, membuat mereka menjadi ragu untuk berpendapat. Nah, stimulus yang dapat diberikan berupa komunikasi mengenai kemajuan dan tantangan yang sedang mereka alami, kemudian menggunakan internet sebagai bahan atau sumber alat belajar yang utama, memberikan kesempatan untuk mereka mengeksplorasi bakat dan minatnya. 3. Perkembangan bahasa fase D. Di sini khas dengan mereka mampu berkomunikasi seperti orang dewasa. Ya,
Hasil pengamatan yaitu perkembangan terlihat selama proses belajar, di mana siswa menjawab pertanyaan dengan lugas, mudah berkomunikasi dengan teman, gaya bahasa yang terdengar ironi, sarkastik, terlihat ketika diskusi dan presentasi hasil kerja, yang memunculkan tantangan bahwa siswa harus mampu berpikir kritis di dunia digital, kemudian harus mengetahui apa yang aman dan tidak aman, memiliki privasi, sehingga harus diberikan stimulus dengan membangun hubungan yang hangat, terbuka, menjadi pendengar aktif, menghindari ceramah dan nasihat ketika berkomunikasi, dan memberikan arahan dengan memberi ruang berpendapat agar mereka lebih terbuka. 4. Perkembangan sosial emosional fase D. Di sini khas dengan intensitas mereka interaksi lebih banyak dengan teman sebaya dibanding dengan anggota keluarga. Fase ini terlihat siswa mudah mood swing, kadang merasa benci dengan temannya, namun tak lama kemudian mereka berbaikan kembali. Lebih sensitif, sering berdebat mempertanyakan kebijakan dan peraturan yang diberi oleh guru, mengubah gaya hidup hanya untuk diterima teman, tertarik dekat dengan lawan jenis, peka pada sekitar, dalam arti senang mengkritik namun tidak senang dikritik. Menjadi tantangan tersendiri bagi guru harus bersikap adil, membangun lingkungan yang nyaman, pendekatan yang tepat untuk membantu mengelola emosi dan melontarkan kritik. Kesimpulan dari aksi nyata ini adalah pendidik yang memahami tahap perkembangan siswa adalah ia yang mampu kompeten melihat siswa secara utuh beserta keunikannya dengan mengasah empati dan tidak melupakan dinamika remaja dulu dan sekarang itu berbeda. Akan menjadikan salah satu kunci keberhasilan proses mendidik ketika kita tahu cara yang tepat menyikapi generasi siswa kita masa sekarang.